Ini mungkin mindset yang gue sih agak kritis ya sama hal kayak gini. Karena lumayan menurut gue termasuk ke dalam strategi drama gitu. Yaitu adalah pergi untuk dicari. Sebenarnya it's gonna be works. Itu bisa works kalau lu relationship atau lu itu deket sama cewek yang suka drama juga. Kalau tipenya kayak gua gitu ya, yang kayak gue tuh tipe orang yang harus clear banget gitu sebenarnya, karena gue tuh bisa diajak ngomong apa aja, gue tuh bisa mendengarkan lo dengan sangat baik gitu. Jadi please sangat clear gitu. Jadi maksudnya itu kalau lo harus benar-benar mikir gitu, kayak lo mau stay atau mau pergi itu yang jelas. Kalau memang mau pergi ya udah pergi aja sekalian yang jauh gitu. Cuman kalau misalkan lu mau stay ya nggak usah sosokan pergi untuk gue cari, karena gue bukan tipe orang yang seperti itu, yang bisa pakai cara-cara menurut gue agak nggak masuk akal dan gak logis gitu. Karena gimana ya, walaupun gue itu santai banget dan gue suka bercanda gitu ya, tapi gue tuh bisa juga sangat serius di konteks, sesuai konteks situasi dan kondisi gitu. Karena gue pun tidak mau menjadi orang yang omongannya itu gak bisa dipegang. Jadi maksudnya tuh ketika lu selalu serius, ya orang sama lu capek sendiri gitu. Atau kalau misalkan lu bercanda atau selalu bercanda, ya orang mungkin seneng gitu, nyaman sama lo, tapi jadinya lo tidak bisa diandalkan gitu. Jadi omongan lo tuh nggak bisa dipegang gitu kalau kayak gitu. Jadi memang lo harus sesuaikan benar-benar gitu, benar-benar menganalisis ini situasi yang membutuhkan benar-benar serius atau memang bercanda pun it's okay gitu, kayak gitu. Dan yang gue bilang, metode atau pendekatan yang lu pilih itu sangat mempengaruhi hasil dan tujuan lu gitu. Jadi maksudnya gimana? Ya kalau misalkan lu memilih dengan metode drama, ya lu mungkin akan mendapatkan pasangan drama gitu. Karena yang suka dengan metode drama ya orang yang drama gitu kan. Kayak gitu. Dan ketika misalkan orang melakukan drama terus lu ladenin, terus lu bener-bener, makanya penting banget ketika lu mau ngomong atau mau membuat keputusan, membuat sebuah tindakan, lu bener-bener pikirin dulu gitu. Karena ketika lu hari ini ngomong A, besok ngomong B, artinya itu omongan lu gak bisa dipegang dan lu bukan tipe orang yang bisa dipercaya gitu kan. Dan berarti lu tuh tidak bertanggung jawab dengan kata-kata lu juga nggak ngerti cara bertanggung jawab dengan kata-kata lu sendiri gitu kan. Jadi maksudnya tuh gini, lu selalu berpikir misalkan kayak, ini sebenarnya gue mau stay apa gue mau pergi gitu misalkan gitu. Kalau misalkan memang mau stay, ya udah stay aja. Kalau misalkan ada hal yang lu pengen benerin atau beresin, ya ngomong aja tentang yang lu pengen benerin dan beresin gitu, nggak usah pakai cara-cara drama gitu. Atau misalkan lu pengen pergi, ya udah pergi aja, nggak apa-apa, yang jauh gitu sekalian, kayak gitu. Karena maksud gue pun kan misalkan ketika dia melakukan itu terus gua itu misalkan mewajarkan gitu ya, itu artinya tuh kan dia lagi ngajarin gua buat drama, dan gua kayaknya nggak mau sih diajarin yang kayak gitu. Gua lebih suka sesuatu tuh jelas gitu. Sebenarnya karena nggak apa-apa, mau pergi pun nggak apa-apa gitu.
gue tidak akan menahan, karena kan cinta tidak mengajarkan kita tuh untuk mengemis. Cinta tuh mengajarkan kita untuk memberi gitu. Jadi kalau misalkan orangnya mau pergi, ya beri izin untuk pergi kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan lu nanya gimana dong Anpra, misalkan sebenarnya misalkan pria yang pergi itu sebenarnya benar-benar misalkan cinta sama gua gitu ya, tapi karena gua membiarkan dia pergi, jadi akhirnya nggak bisa bareng gitu. Loh ya kembali lagi, kan gua udah bilang, berarti dia nggak paham gua gitu. Berarti dia cuma pengen dipahamin tapi nggak paham gua. Gue kan padahal udah dia pun pasti tahu gitu. Gue tuh tipe orang yang dia ngomong apapun misalkan gue pasti dengerin kok. Apalagi kalau jelas, clear, logis dan rasional tuh gue pasti sangat dengerin. Jadi ketika menggunakan cara-cara yang tidak jelas gitu kan, itu tuh berarti dia juga nggak bisa menerima gue, nggak bisa paham gue gitu kan. Yang punya waktu kan bukan cuma dia, gue juga punya waktu gitu. Kenapa hanya gue yang harus menghargai waktu dia, tapi dia nggak bisa menghargai waktu gue gitu kan. Dan menurut gue yang penting dari sebuah hubungan respect. Jadi ketika misalkan dia nggak respect sama gue, ya berarti mungkin emang tidak bisa untuk bersama, dan tidak baik juga ketika dipaksakan gitu kan. Kayak gitu. Dan gue bakal terima resikonya juga gitu. Kalaupun misalkan cowoknya sebenarnya serius punya perasaan sama gue gitu, karena gue nggak ngejar dia yang pergi untuk dicari, jadinya gue gak bersama dia. Ya udah, itu mah udah bagian dari resiko keputusan gue terima gitu, gak masalah. Orang gue aja nggak bisa sama orang yang, maksud gue tuh gini loh, gua tuh sangat memegang logika berpikir sebenarnya. Orang yang logika itu kalau bikin strategi itu sesuai dengan tujuannya. Kan misalkan pengen bersama, terus pergi, itu kan strategi yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan. Jadi gimana tuh gitu? Ini logikanya di mana gitu kan jadinya? Kayak gitu. Dan gue sih percaya ya, dan gue sudah meriset juga bahwa ya ketika lu memang benar-benar into sama orangnya gitu, kayak ya bahkan lu nggak usah minta dia datang pun, ya dia dengan senang hati pengen datang, pengen ketemu sama lo gitu, sesimpel itu. Jadi gue tuh nggak pernah ngambil pusing gitu. Oh jadi misalkan kalau misalkan orangnya nggak mau sama gue ya, oh ya udah gitu loh. Karena biar supaya gue juga clear untuk menemukan yang benar-benar menerima gue, benar-benar bisa menghargai gue, bisa menyayangi gue, menerima gue gitu. Dan pola pikir dan mindsetnya tuh pakai logika gitu. Karena pasti rumit lah hidup gue gitu kalau misalkan, maksudnya rumit tuh gini, gue pakai logika, dia enggak gitu misalkan, kan susah gitu nantinya. Ngobrol apa, diskusi apa nggak nyambung gitu. Gue ngomong apa, dia nanggepin apa, terus pola pikir dia gue nggak masuk gitu kan, kayak gitulah. Jadi kayak gitu ya. Jadi kadang orang itu bakalan men-treat lu sesuai bagaimana lu men-treat diri lu sendiri. Jadi maksudnya gini, ketika lu mengizinkan, membolehkan dan menerima orang itu melakukan drama ke diri lu, kan artinya lu apa ya, lu tuh ke diri lu sendiri tuh ngebolehin drama gitu. Ya orang bakalan melakukan banyak drama ke lu gitu kan. Jadi cara lu memperlakukan diri sendiri dan cara lu memperlakukan orang lain itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan bagaimana lu ingin diperlakukan. Mengajarkan mereka bagaimana harus memperlakukan lu, harus menghargai lu gitu. Jadi semakin lu tidak menghargai diri lu sendiri, ya lu tidak akan dihargain sama orang lain gitu.
gitu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.